Sisa-sisa materi yang enggak terbentuk planet menjadi benda langit lain seperti asteroid. Hai kids, siapa yang tahu apa itu tata surya? Berdasarkan laman Space, tata surya terdiri dari matahari dan segala sesuatu yang mengorbit di sekitarnya, termasuk planet, bulan, asteroid, komet, dan meteoroid. Tata surya memanjang dari matahari melewati 4 planet dalam melalui sabuk asteroid dan ke sabuk Kuiper. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana ya tata surya bisa terbentuk? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Apa itu tata surya? Para ilmuwan menemukan bahwa tepi tata surya sekitar 15 miliar kilometer dari matahari. Di tepi tata surya juga ada heliopause atau ruang antar bintang yang terletak di awan Oort. Bentuknya bulat raksasa dan mengelilingi tata surya. Menurut NASA, tata surya kita sudah terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dan terbuat dari awan padat gas dan debu antar bintang. Awan ini runtuh karena gelombang kejut dari bintang yang meledak di dekatnya. Ledakan bintang ini biasa kita sebut supernova. Awan yang runtuh ini akan membentuk putaran dan menarik banyak materi ke dalamnya. Lama-lama putaran ini mempunyai inti yang besar dan gas-gas mulai saling berikatan serta melepaskan energi yang besar. Dari proses inilah terbentuk galaksi yang membentuk susunan tata surya yang tersebar di galaksi kita. Materi-materi yang tadinya tertarik menjadi menggumpal dan saling bertabrakan, serta akhirnya membentuk planet, planet kerdil, dan bulan. Sisa-sisa materi yang enggak terbentuk planet menjadi benda langit lain seperti asteroid. Kumpulan dari asteroid itu berkumpul di area antara Mars dan Jupiter yang kita namakan sabuk asteroid. Sedangkan sisa-sisa materi lainnya membentuk komet, meteoroid, dan bulan-bulan kecil yang enggak beraturan. Sekarang yuk kita bahas teori pembentukan tata surya lainnya ya kids, selain teori tadi. Teori pembentukan tata surya. Teori planetesimal. Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton mengemukakan teori ini pada 1905. Berdasarkan penelitian mereka, tata surya kita terbentuk secara serempak. Awalnya sebuah matahari belum dinamakan matahari dan ada bintang lain yang berdekatan hingga materinya tertarik. Materi itu membentuk planet-planet yang ada sekarang ini. Namun teori ini lemah karena pembentukan tata surya seperti ini jarang terjadi. Setelah diteliti lebih lanjut, materi yang terlepas dari bintang ternyata akan langsung hilang di ruang angkasa. Teori nebula atau teori kabut. Penemu teori ini yaitu Immanuel Kant pada 1755 dan Pierre-Simon de Laplace pada 1796. Teori nebula menyebutkan bahwa bintang dan planet terbentuk dari awan molekuler serta membentuk gravitasinya sendiri. Awan molekuler tersusun dari gas hidrogen dan helium hasil dari ledakan besar atau Big Bang. Karena gaya gravitasi, partikel-partikel ledakan berikatan dan bertabrakan hingga membentuk planet, bintang, dan benda-benda langit lainnya. Teori Kuiper. Menurut Gerald P. Kuiper, awalnya terdapat sebuah nebula besar berbentuk piringan cakram. Pusat piringan ini kita sebut proto-matahari. Sementara massa gas yang berputar mengelilingi proto-matahari kita sebut protoplanet. Proto-matahari menjadi sangat panas, sedangkan protoplanet menjadi dingin dan mulai menguap serta menggumpal menjadi planet. Nah, itulah beberapa teori tentang pembentukan tata surya. Kita jadi tahu kan kids, bagaimana proses pembentukan tata surya. Informasi apa lagi nih yang mau kita bahas? Komen yuk! Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen,
subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!